Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan liyashhadu manafi'an lahum wa yadhkaru ismallahi fi ayyam ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan, kekuatan untuk terus menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengabdi kepadanya. Menjadikan aktivitas kehidupan kita ini adalah aktivitas ketaatan kepadanya. Menjadikan semua kegiatan kita ini adalah kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang semacam ini. Oleh karenanya patut ini kita syukuri bersama ya. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah itu, maka kita terus tingkatkan pengabdian kita, ketaatan kita akan apa yang Allah serukan untuk kita semuanya. Terutama sekali adalah perintah Allah yang senantiasa diingatkan kepada kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita ini dengan ketakwaan yang benar, ketakwaan yang lurus, takwa yang sebenar-benarnya takwa kata Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di samping itu, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga aktivitas kehidupan kita ini supaya kita terbiasa dengan senantiasa mengingati Allah dalam setiap kegiatan kita ini. Karena Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ajal itu tak pernah bisa kita sangka-sangka dan tak pernah bisa kita duga-duga. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk menjaga aktivitas itu, supaya kita terus bisa terjaga, dan kita berharap tentunya ketika Allah memanggil kita itu, kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita mesti isi setiap aktivitas kehidupan kita ini dengan zikrullah, ya.
dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintahnya jelas secara umum Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir artinya ya. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring pun. Allah perintahkan, Allah serukan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah sebagai prototipe manusia terbaik dalam kehidupan ini ya, dengan satu tanda yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an juga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian suri teladan yang terbaik ya. Nah, itu artinya apa? Bagaimana kita melakukan seruan-seruan Allah itu untuk kehidupan kita ini, tidak lain dan tidak bukan, contohnya adalah melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita aktivitas rutinan. Ya. Aktivitas rutinan ini bukan aktivitas mingguan atau bulanan, bukan. Ya. Tapi aktivitas rutinan yang diberikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu adalah aktivitas rutin harian. Ya. Yang pertama kita bisa saksikan misalnya adalah sholat 5 waktu. Ya. Ini nggak bisa ditunda. Ini aktivitas rutin harian. Ya. Namun antara satu sholat dengan sholat yang lain masih ada jeda. Ya, masih ada jeda waktu. Yang itu kalau kita tinggalkan sholat, ya, kemudian kita menunggu waktu sholat berikutnya, maka ada jeda waktu kita tidak mengingati Allah. Ya. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya ada aktivitas-aktivitas rutin yang di luar sholat itu berupa zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam bentuk doa-doa, ya, dalam bentuk doa-doa. Habis sholat kita diajarkan oleh Nabi dengan zikir, wirid, ya. Doa dalam sholat itu istighfar, misalnya astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, sampai akhir, sampai kalimat tahlil itu yang dibiasakan untuk kepada kita ini untuk kita lakukan sehabis sholat. Langsung ingat Allah juga, masih dalam koridor ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah aktivitas zikir, kita mau beraktivitas yang lainnya, pindah ke aktivitas yang lainnya, Rasulullah ajarkan kepada kita doa-doanya. Misalnya mau keluar rumah, Rasulullah ajarkan kepada kita ini doanya keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Misalnya, ya. Kalau kita mau menuju ke masjid, habis baca bismillah ini sambil jalan menuju ke masjid, maka Rasulullah ajarkan kepada kita doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ayyamini nuran wa ayyasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa fawqi nuran wa ja'ali nuran. Sambil jalan menuju ke masjid, ketika memasuki masjid, ya, Rasulullah mengajarkan lagi kepada kita doa-doanya juga, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa biwajhil karim wa sultanil qadim bismillah wa sultanil qadim minasyaitonir rajim bismillahi Allahumma salli ala Muhammad bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Kemudian masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu.
Ada doa masuk masjid. Habis masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Zikir lagi. Jadi tidak ada satu aktivitas pun dalam kehidupan kita ini yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau masuk kamar mandi kita berdoa, keluar kamar mandi kita berdoa, mau wudhu kita berdoa, keluar dari wudhu kita berdoa, mau tidur pun kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa. Jadi Masya Allah ya, semua ajaran-ajaran doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sunnah-sunnah itu adalah dalam rangka untuk membimbing kita semuanya. Untuk membimbing kita semuanya untuk selalu melakukan aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari demi hari, waktu demi waktu itu kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas rutinan pun juga demikian, mingguan juga ada waktu aktivitas rutinan mingguan, ada aktivitas rutinan tahunan begitu ya. Nah, salah satunya adalah aktivitas rutin tahunan kita ini adalah hari raya Idul Adha. Nah, ya, hari raya Idul Adha ini adalah bagian daripada aktivitas pengingatan ya, kepada kita semuanya untuk diingatkan kepada Allah ada satu hari raya bagi kita semuanya umat Islam itu. Ada 2 hari raya dalam 1 tahun itu. Nah, itu semuanya merupakan terminal tempat kita berhenti untuk mengingat Allah, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas rutin harian itu ada aktivitas rutin mingguan, itu hari Jumat, ada aktivitas rutin bulanan, ada aktivitas rutin tahunan. Nah, semacam itu. Ya. Nah, salah satunya ini adalah Idul Adha. Nah, hari raya besar ini, Idul Adha ini, Allah berikan kepada kita ini waktu yang cukup panjang. Ya. Hari tasyriknya itu ada 4 hari. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Ini hari tasyrik itu di situ kita tidak boleh melakukan aktivitas puasa di hari-hari itu. Kenapa? Hari-hari itu adalah hari-hari di mana saudara-saudara kita sebagian yang sudah memiliki kemampuan ini melakukan aktivitas ibadah besar, yaitu ibadah haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Jadi itu ya. Nah, bagi mereka yang tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji atau mungkin sudah pernah melakukan perjalanan haji, ya, maka ada aktivitas lain yang Allah sunnahkan kepada kita, yang Allah serukan kepada kita dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, ya, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, ini aktivitas lain selain ibadah wajib haji, ya. Bagi sebagian besar lainnya umat Islam ini melakukan ritual penyembelihan hewan kurban. Nah, ini salah satunya yang hari-hari ini ya, ini sekarang kita sudah masukin hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga dari hari tasyrik bulan Zulhijjah ya, pas hari raya Idul Adha ini. Yaitu hari raya besar ya, yang di situ di dalamnya dilakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa makna daripada penyembelihan hewan korban ini, ya? Padahal ini kalau kita lihat ibadah ini dilakukan bukan hanya hari ini saja atau mungkin semenjak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Tapi semenjak zaman Nabi Adam Alaihissalam, ya, aktivitas yang namanya ibadah berkorban atau pengorbanan yang ditujukan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dilakukan. Ya. Kita masih ingat mungkin barangkali ceritanya tentang perintah berkorban bagi Qabil dan Habil, ya. Setelah dia melakukan pekerjaannya sekian tahun begitu, kemudian Allah tuntut kepada keduanya untuk melakukan ritual pengorbanan. Pengorbanan dari apa? Pengorbanan dari harta yang dia dapatkan dari hasil kerjanya itu. Maka kemudian masing-masing mempersembahkan ya
kepada Allah Subhanahu wa taala hasil dari pertanian yang dia kelola itu, ya. Dan kita tahu dalam cerita itu persembahan yang diberikan oleh Habil adalah persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebetulnya hendak menguji kepada hamba-hambanya, ya. Jadi bukan dilihat dari barang yang diberikannya itu, tapi tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan nabi-nabi berikutnya setelah Nabi Adam alaihissalam. Semuanya melakukan aktivitas ritual yang sama. Ada aktivitas pengorbanan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari rasa cinta kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita pun juga sudah tahu ceritanya bagaimana, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah korban ini dimulai dari satu cerita, ya, dari satu cerita yang menuntut, ya, menuntut pengorbanan dari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita tahu ceritanya, masya Allah, ya, Nabi Ibrahim ini kan termasuk terlambat, ya, memiliki putra itu. Di usianya yang ke-90 tahun, baru Allah karuniakan kepada beliau itu seorang putra. Artinya menunggunya udah berapa tahun itu, ya. Pada pernikahannya dengan istri yang pertamanya, yaitu Sarah, itu sama sekali belum diberikan oleh Allah karunia anak. Berapa puluh tahun untuk pernikahan dengan Sarah ini, ya. Sampai kemudian dalam pernikahan yang keduanya dengan Siti Hajar, ya, baru kemudian Allah berikan kepada beliau itu keturunan, ya, yang kita juga sudah tahu semuanya, namanya Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nah, disinilah kemudian Allah melakukan proses pengujian keimanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu lama, ya. Sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu lama, kemudian itu diwujudkan oleh Allah dalam doa-doanya beliau itu, kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu wujud dalam kehidupannya, lahir seorang anak, belum begitu besar, anak ini kemudian diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Begitu, ya. Nah, ini memang luar biasa ini, ya. Kalau Habil dan Qabil hanya diminta oleh Allah mengorbankan harta kekayaan hasil dari kerjanya itu saja. Ya, tapi kalau Nabi Ibrahim ini diminta untuk mengorbankan anaknya. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya kalau kita tahu cerita ini, maka kita akan bisa memahami kenapa sampai Allah itu memberi sebutan Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi telah memberikan bukti kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaannya kepada Allah. Ya. Jangankan harta, ya, yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Karena kalau harta itu Nabi Ibrahim itu sudah biasa. Setiap tahun itu biasa menyembelih onta 100 ekor onta, 100 ekor kambing, itu sudah biasa. Ya. Maka kemudian yang diminta oleh Allah jauh lebih besar dari itu, yaitu putra yang ditunggu-tunggunya sekian lama itu. Kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ini pun Nabi Ibrahim berhasil membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saudara-saudaraku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ini, karena Al-Qur'an ini turunnya kan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah menyampaikan kepada kita semuanya, ya. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, Allah katakan korban itu bukan perkara daging dan darahnya, ya. Jadi bukan perkara daging dan darahnya.
Nah, kalau kita merujuk kepada pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim itu bukan perkara anaknya gitu maksudnya ya. Bukan perkara wujud anaknya ditunggu-tunggu lama kemudian diminta oleh Allah, bukan itu. Tapi yang diminta oleh Allah itu adalah bagaimana hatinya itu tidak tertawan oleh dunia. Nah, itu. Maka di sini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ini, daging dan darahnya hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Daging dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi jangan rebutan daging dan darah ya. Jangan rebutan daging dan darah. Karena itu nggak sampai kepada Allah. Ya. Tetapi yang sampai kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kamu. Jadi nilai takwanya itu. Maunya kita ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih hewan korban, itu kemauan itu yang akan Allah lihat dari kita semuanya. Nah, demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang berhasil melepaskan diri dari tawanan duniawi kehidupannya itu dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsinin, ya. Orang-orang yang mampu berbuat ihsan dalam kehidupannya itu, ya. Nah, kalau kita lihat mungkin barangkali kadang-kadang masih banyak tragedi ya ketika kita ikut-ikut dalam upacara penyembelihan hewan kurban, ikut andil di dalam edet-edet daging itu kan. Kadang-kadang masih ada suara-suara, ada orang yang menyembunyikan hatinya, yang menyembunyikan kepalanya gitu ya. Ini kan masih terlalu kecil barang-barang yang kita urus ini ya. Nah, padahal yang Allah mau lihat itu adalah ketakwaan kita itu. Ya. Ketakwaan kita itu yang Allah mau lihat. Karena di situ esensi ibadatullah. Ya. Ibadatullahi wahdah. Nah, gitu kan. Dalam kalimat-kalimat takbir, ketika kita mengucapkan takbir di hari-hari tasyrik ini, di situ Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat zikir yang menggiring kita, mendidik kita, mentarbiah kita. Ini untuk memahami kalimat-kalimat itu. Bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, kalau kita diberikan ujian oleh Allah, itu semuanya hanya pernik-pernik kehidupan saja, hiasan-hiasan hidup saja. Tapi esensinya itu adalah ketaatan kita ketika kita mendengarkan, kemudian mengikuti, taat untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti mungkin barangkali bisa kita perluas dengan berdialog ya. Insyaallah begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah ila siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Salih yang tausiahnya mengenai meningkatkan ketakwaan dengan kurban. Bagaimana ayah bunda? Ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan lewat. Oh. Baik. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, apa langsung kita tutup saja? Ustazah Yanti, barangkali ada pertanyaan, Ustazah Yanti? Suara saya tadi bisa didengar dengan jelas enggak ya? Insya Allah terdengar, Ustaz. Enggak putus-putus?
Enggak putus-putus ya? Alhamdulillah enggak. Ya cuma sedikit ada, tapi enggak sampai enggak jelas gitu. Insya Allah jelas. Ya, baik. Enggak, Baik. mungkin barangkali ada yang perlu kita kembangkan. Karena Baik. berkaitan dengan mengingat dan mempelajari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim ini, Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran ini Allah ceritakan begitu banyak contoh. Baik, contoh kebaikan tentang kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah. Ya, yang bisa kita jadikan untuk petunjuk dalam hidup kita ini. Ya Ustaz, kalau gitu gimana kita kaitkan dengan ayah bunda yang saat ini sedang memberikan amanah kepada kita di tahfiz balita ini, kita sebagai muyasiroh itu harus bagaimana, dan sebagai peran ayah bunda di rumah itu harus bagaimana, yang supaya apa yang kita cita-citakan kepada ananda ini tercapai. Mohon Ustaz jelaskan. Oh ya, ya baik, berkaitan dengan putra-putri ya, putra-putri atau karunia anak lah ya, Iya. keturunan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini, bagaimana kita memperlakukannya ya, anak ini. Maka kalau kita melihat petunjuk di dalam Al-Quran itu posisi anak ini bisa menjadi beberapa hal dalam kehidupan kita nanti ya, kalau kita tidak bisa menyikapinya, atau mungkin barangkali itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya ya. Dalam Al-Quran disebutkan anak itu bisa menjadi qurrata a'yun ya, bisa menjadi penyedap pandangan mata kita, membahagiakan kehidupan kita. Tapi juga jangan kaget kalau di dalam ayat yang lain Allah menyebutnya anak itu bisa menjadi musuh kita kalau kita tidak bisa mendidiknya. Nah, gitu. Hati-hati. Di ayat yang lain lagi Allah sebutkan anak ini bisa menjadi fitnah hidup dalam kehidupan kita ini. Ya, menyikapi pemberian Allah yang berupa anak ini ya, atau keturunan ini memang harus hati-hati. Semuanya harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim sebelum perintah menyembelih putranya ini, itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri dan putranya yang masih bayi merah itu ya di sebuah lembah gurun ya, bukan gurun pasir ya, gurun batu ya, gurun batu di Mekah yang tidak ada tanaman sedikit pun di situ, tidak ada kehidupan sedikit pun di situ, dan kemudian diletakkan di situ dan ditinggal pulang ke Palestina. Jadi Nabi Ibrahim sebelumnya itu rumahnya di Palestina sana ya, di Palestina. Kemudian satu saat ada perintah dari Allah untuk menghijrahkan istri dan putranya ini, yaitu Hajar dan Ismail, ini ke Mekah, ya. Maka dibawalah dan ditaruh situ, ya, sendirian. Nah, gitu. Ini kan ujian pertama. Kalau kita ini, hati kita ini sudah terpaut dengan anak Allah, jangankan sampai begitu ya. Anak kita dihina orang aja kadang-kadang kita meradang gitu kan, ya. Anak kita dikata-katain sesuatu yang nggak cocok dengan yang kita mau gitu aja kita sudah meradang, marah-marah. Ya. Nah ini enggak, Nabi Ibrahim semuanya diorientasikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan, jadi sudah dilakukan. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak punya rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya. Nah, kadang-kadang pendidikan itu juga kita perlu ada istilahnya itu tadrib ya, latihan kepada anak maupun kepada pasangan kita ya. Itu perlu ada pelatihan dalam pendidikan ini ya. Supaya mereka ini tidak manja, atau bahkan mungkin barangkali sampai kemudian menggerus cinta kita kepada Allah itu sehingga beralih kepada cinta kita kepada makhluk. Nah, ini yang nggak boleh. Prinsipnya begitu, secara prinsip dasar ya. Prinsip dasarnya semacam itu. Nah, ini pengembangannya bagaimana di realitas kehidupan maupun pengajaran di sekolah. Nah, ini yang harus kita banyak belajar lagi memang ya.
Baik guru ini guru walaupun ustadzah ya, walaupun ustadz itu harus terus belajar. Ya harus terus belajar dengan keadaan. Baik. Iya Ustaz. Jadi tetap kita harus mengutamakan perintah Allah, ya. Ya. Jadi kita diberikan amanah berupa anak, anak diberikan kita diberikan amanah berupa anak, kita tidak boleh intinya lebih sayang anak daripada sayang ke Allah. Ngaten nggih tadi pesannya Ustaz. Dan itu bagian dari pengajaran kita kepada anak. Dari ayah bunda yang dari rumah boleh kan? Boleh. Sambil menunggu pertanyaan dari Ustazah atau mungkin dari ayah bunda di rumah. Sekarang saat ini ya ayah bunda, kalau untuk anak-anak yang masih usia balita, yang kita ingin sekali memperkenalkan Al-Quran kepada balita, sedangkan dengan usia balita yang masih suka bermain, yang masih harus bermain, itu terkadang itu ada selentingan atau omongan dari teman, dari keluarga, wong sik cilik kok disuruh hafalan. Nah, itu ada pertanyaan yang semacam itu. Itu bagaimana menyikapinya, menguatkan hati kita sebagai orang tua supaya mantap di jalannya Allah. Minta tolong Ustaz, diberi penjelasan. Nah itu termasuk bagian dari penataan niat ya. Jadi ketika kita pengen anak kita itu bisa menghafal Al-Quran. Nah kita tata dulu niatannya. Untuk apa sih? Nah gitu ya. Untuk apa sih anak kita ini supaya hafal Al-Quran? Nah ini harus ditata niatnya. Jangan cuma sekedar wah anakku ben hafal Quran, cuma sekedar ben hafal Quran. Ya, bukan cuma itu sebetulnya. Ya, jadi ada orientasi yang lebih jauh lagi ya. Karena kita berharap dengan anak-anak ini sudah dimulai dengan menghafal Al-Quran itu, harapan kita ini, anak-anak kita ini sudah dimasuki pelajaran-pelajaran tentang ketakwaan itu dengan membaca Al-Quran itu. Walaupun mungkin saat ini belum ngerti artinya ya, belum ngerti artinya. Semakin sering dengan semakin banyak melafazkan ayat-ayat Al-Quran, ini Al-Quran kan juga bagian dari zikir. Bagian daripada zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak kita masih belum tahu, tapi jiwanya yang masih bersih, hatinya yang masih suci itu akan ketemu dengan Al-Qur'an yang memang juga suci. Al-Qur'an Al-Karim ini ya, yang mulia, yang suci ini akan ketemu itu. Klop itu nanti. Belum ngerti gitu ya. Misalnya contoh saja misalnya begini. Kadang-kadang kalau anak-anak kita ini ketemu dengan sesama anak-anak, itu padahal ngomong aja mereka belum bisa ya. Tapi kayaknya kok bisa saling ngerti ya. Yang satu ngomong wawa, yang lainnya ngomong wawa, itu kayaknya ngerti gitu. Mau jalan ke sana bareng-bareng nggak ngerti. Ini orang tuanya padahal nggak ngerti gitu. Yang diomongkan itu apa? Ya, kenapa kok bisa nyambung? Nah, karena anak-anak ini jiwanya masih bersih, masih suci. Nah, gitu. Jadi mereka punya alat komunikasinya sendiri. Nah, begitu ya. Nah, ini niatan ini yang harus kita tata ya. Ketika kita mau menyekolahkan anak kita, mau mendidik anak kita ini dengan hafalan Al-Qur'an, coba ditata dulu ini dalam rangka untuk membekali anak-anak kita ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja sudah tujuan akhirnya. Apapun hasilnya nanti, nah itu adalah istilahnya itu bonus saja. Bonus ya. Jadi anak kita kok pinter banget ya. Dalam waktu yang singkat bisa menghafal Al-Quran, itu bonusnya. Ya, tapi tujuan utamanya adalah supaya anak kita ini menjadi anak-anak atau manusia yang nanti senantiasa lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Saya cek dulu, ada pertanyaan dari wali santri barangkali? Baik, kita diskusi lagi, Ustaz. Kayaknya ayah bunda di rumah ini sebenarnya banyak pertanyaan, cuman malu ingin mengungkapkan gitu, Ustaz. Kadang mereka jawabnya ke Ustazah. Curhatnya ke Ustazah. Ya, boleh ditulis. Boleh ditulis. Baik, saya sampaikan aja. Ya. Oh, ada. Monggo, kalau ayah bunda di rumah ingin tulis pertanyaan boleh.
ini begini Ustaz, sekarang menyikapi dengan yang pertama tadi, kita harus kuatkan niat bahwa kita itu hanya untuk Allah ya. Kita mendidik anak adalah, niat kita adalah mentaati perintahnya Allah, yaitu mendekatkan anak kepada Allah. Terus sekarang saat ini Ustaz, ini kan musim pandemi dan juga kita nggak bisa maksimal di sekolah gitu. Ayah bunda di rumah ini terkadang kalau mendidik anaknya sendiri itu gimana ya? Ada semacam apa? Kalau magnet itu saling menolak itu ya, jadi kalau diajari sama ibunya sendiri itu biasanya kurang bisa menerima si anak dan mintanya sama ustazah. Terus bagaimana ini menyikapinya untuk menjadi seorang pendidik di rumah itu? Mungkin Ustadz ada masukan buat orang tua, termasuk saya juga ini. Ya, ya baik. Masalah pandemi ini kan anak-anak kita nggak ada yang tahu ya. Ada yang ngerti kira-kira? Nggak ada ya. Anak-anak itu nggak ada yang ngerti. Ngertinya anak-anak kalau kumpul ya sudah main-main gitu aja. Mereka belum ngeh itu apa itu pandemi, itu apa virus, itu belum ngeh. Tapi mereka tahu, Ustaz. Kita tidak boleh kanu. Iya, mereka anak-anak kecil itu tahu, nggak boleh main, ada corona begitu. Yang ngertinya itu kan mereka tidak boleh gitu aja masalahnya. Iya. Mereka tidak ngerti corona itu apa, virus ini apa, itu mereka tidak ngerti. Nah, oleh karenanya, karena mereka tidak ngerti ini, ya, karena mereka tidak ngerti ini, itu mereka ini masih dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang juga yang harus diajak mengerti ini orang tua. Nah, orang tua ini harus mengerti dengan pandemi ini bagaimana cara menyikapinya secara Islami, ya, sesuai dengan ajaran Islam itu. Nah, kalau saya nih memahaminya, semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk, ya, ciptaan Allah. Baik itu yang berupa malaikat, yang di langit ini ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya berupa benda-benda mati. Termasuk dalam hal ini, kalau memang benar ada ini virus, ya, maka virus itu adalah bagian dari makhluk yang Allah ciptakan semuanya. Nah, kalau kita bisa memahami ini, maka seluruh makhluk Allah itu dalam kendali Allah. Ya. Dia mau berjalan kemanapun itu adalah karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian juga dengan virus ini. Kalau kita memahami wujudnya virus itu, ya sendiri, menurut sebagian ahli mengatakan bahwa virus ini sebenarnya benda mati. Ya, bukan makhluk hidup yang bisa berjalan-jalan sendiri, bisa terbang ke sana kemari, enggak. Yaitu benda mati. Cuma dia akan bisa berkembang biak kalau ketemu dengan ininya tempatnya istilahnya itu lingkungannya. Ya, ketemu dengan lingkungannya dia akan bisa berkembang biak. Gitu. Artinya kalau dikatakan sebagai makhluk hidup, dia itu makhluk hidup yang sangat-sangat sederhana. Ya. Sehingga hidupnya sangat-sangat tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita paham dengan ini, maka kita akan bisa menyikapinya dengan baik, ya, tentang pandemi ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak kita nanti terkait hubungannya dengan masalah virus ini, ya, dengan wabah ini, bagaimana kehidupan sekolah kita ini nanti, ya, atau sekolah anak kita ini nanti dengan hubungannya dengan wabah ini. Nah, ini nanti kita akan bisa menyikapinya dengan baik. Tentunya ya dimulai dari tingkat pemahaman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepasrahan kita ini orang-orang tua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kita ini orang-orang tua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga ketika kita taat kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepasrahan kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menyikapi semua itu yang ada, itu pun juga akan menjadi benar. Dan kebenaran ini walaupun mungkin kita tidak bisa mengendalikan sampai kepada
kehidupan anak kita yang kita pun juga tidak paham dengan kehidupan anak-anak kita itu, ya, itu pun akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menyambungkan dengan kehidupan anak-anak kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa, ya kan? Nah, salah satunya ketika kita mau melepas anak kita, misalnya di sekolah, anak kita ini mau sekolah nih, kita mau lepas, jangan cuma dilepas begitu saja, udah pasrahin kepada ustadzahnya, bukan, pasrahinnya kepada Allah, dipegang dulu putranya, kemudian dipegang kepalanya begini, didoakan, duka kalau laki-laki ya, kalau laki-laki dikatakan duka, kalau perempuan duki. Bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Sudah itu kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mau tinggal anak-anak kita itu. Ya. Nah, otomatis ketika kita memasrahkan anak-anak kita itu kepada Allah, ya. Nah, itu sudah dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini putra kita ini. Nah, begitu. Ini pun juga sebetulnya baik pelajaran bagi kita sendiri, pelajaran untuk pasrah, ya, yakin, percaya kepada Allah, juga ini mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Itu selalu ada apa namanya? Konsekuensinya, ada imbasnya begitu. Apapun yang kita ajarkan kepada Allah. Nah, begitu. Insyaallah. Satu lagi Ustaz, ini terkait dengan Hari Raya Idul Adha, yaitu dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu untuk saya sebagai musyirah dan juga untuk orang tua, ayah bunda di rumah, kira-kira pesan apa untuk ananda-ananda kita yang masih balita ini? Di usianya yang mereka masih balita, kita bagaimana menyampaikannya tentang kisah ini, hikmahnya apa begitu? Mungkin Ustaz bisa memberikan pandangan sedikit. Ya. Masih berkaitan dengan ketakwaan tadi itu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya. Itu beliau nggak langsung kemudian beliau ambil parang, kemudian anak putranya langsung disembelih, enggak. Ya, tapi beliau berpikir dulu, benar nggak ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, begitu. Itu sampai beliau lakukan 3 kali. Bahkan sebelumnya itu beliau beranggapan jangan-jangan ini maksudnya disuruh menyembelih hewan korban ya. Jadi pada waktu minggu pertama itu beliau langsung ambil 100 ekor kambing disembelih sama beliau. Loh kok malamnya berikutnya masih bermimpi lagi. Itu. Allah merintahkan itu sampai 3 kali mimpi baru beliau yakin bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar-benar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga nggak serta-merta kemudian anaknya belum ngerti ini disembelih langsung, enggak ya, tapi Nabi Ibrahim masih memanggil putranya ya dengan lembut, kemudian diajak berdialog ya, dan ternyata di luar dugaan ya. Ini dari contoh yang seakan-akan tidak diwujudkan dalam bentuk dohir ya, artinya tidak pernah ditampakkan secara dohir kepada putranya. Kalaupun pernah ditemukan secara dohir kepada putranya, itu waktu itu masih kecil Ismail itu ya, masih bayi, itu belum mampu memahami kehidupan sebetulnya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya di Mekah itu yang sepi itu, yang paham hanya ibunya sebetulnya. Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini tanpa bekal dan macam-macam ini, terus bagaimana hidup kami begitu? Nah, itu Nabi Ibrahim menyatakan kepada mereka berdua, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan, maka ikuti perintah Allah. Ini Allah yang akan menjamin semua rezeki. Nah, begitu. Itu Nabi Ismail belum paham ya, waktu itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau, kemudian kembali lagi Ismail sudah besar, itu ada perintah itu. Kan seakan-akan nggak nyambung ya ini. Kapan Nabi Ibrahim mendidik putranya ini? Kan nggak pernah. Ya, mendidik putranya nggak pernah. Tapi karena ketawakalan yang diyakini di dalam hatinya itu nyambung otomatis. Ya, maka ketika Nabi Ismail diajak berdialog sama ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyatakan, ya bunaya, wahai anakku, gitu ya. Ini Allah Allah semalam melihat di dalam mimpi, ayah semalam melihat di dalam mimpi Allah memerintahkan ayah
untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah, ini ya jawabannya di luar dugaan Nabi Ibrahim. Kenapa di luar dugaan? Ya memang rasa-rasanya belum pernah mengajari yang semacam itu, gitu ya. Rasa-rasanya belum pernah mengajari semacam itu. Hanya praktek aja. Nabi Ibrahim mempraktekkan dirinya itu menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa kepada, tawakalnya totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis nular kepada anaknya. Apa jawaban putranya? Yang waktu itu masih usianya sekitar 9 sampai 13 tahun itu, ya, putranya mengatakan, wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, maka lakukanlah. Wah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang solihin. Kita akan menjadi orang-orang yang solih gitu, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, ini di luar dugaan. Nah, pada saat sudah dalam kepasrahan yang totalitas itu, maka keduanya kemudian mempraktekkan seruan Allah itu. Ya, diletakkannya lah pelipis Nabi Ismail di atas batu, dan kemudian sambil berdoa Nabi Ibrahim mau menyembelih di leher Ismail itu, tahu-tahu kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba yang besar. Nah, inilah ya. Jadi ini kan pelajaran praktek yang langsung kepada ayah dan putra ini ya, ayah dan putranya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita membayangkan, mungkin kita sendiri mungkin barangkali nggak mampu membayangkan bagaimana ya tingkat kepasrahan yang kayak begitu itu ya. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim ini selalu diingat oleh umat Islam seluruh dunia sampai akhir zaman ya, karena dalam sholat selalu disebut ya. Kama sholaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kan gitu ya. Kita selalu sebut ini keluarga Nabi. Karena apa? Karena memang luar biasa ini pelajaran ketawakalan, ketaatan, pasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini teladan ini yang harus kita ikuti ya. Jadi ketika menyembelih hewan korban itu, yang dipikirkan itu bukan nanti bagi-baginya bagaimana ya, bukan itu ya. Tapi ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Ini bagian dari ibadah kepada Allah. Baru kemudian setelah disembelih hewan korbannya itu, ya, kemudian baru mikir ini supaya dagingnya nggak mubadir, bagaimana Pak dibagi-bagi. Nah, begitu ya. Jadi yang pertama kali dipikirkan itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita semua orang tua harusnya begitu. Baik guru maupun orang tua murid. Nah, ini yang dipikir semua aktivitas kita ini kita tujukan dalam rangka untuk sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yakin nanti otomatis kita akan nular kepada anak-anak kita. Ya. Kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Ayah Bunda, ada pertanyaan? Alhamdulillah, Ustazah Yuli juga sudah bergabung. Barangkali ada pertanyaan dari Ayah Bunda? Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum kita tutup. Sepertinya, oh ini ada chat masuk, Ustaz. Sebentar. Ya. Dari Bunda Mbak Zahra. Saya bacakan ya, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana menyikapi karakter anak yang emosi dan moodnya sering naik turun? Apalagi kalau ada kalanya bosan dalam murajaah. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Bagaimana menyikapi moodnya anak? Monggo, Ustaz. Ya. Ya, memang mengajari anak ini memang harus dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Karena memang macam-macam model karakter anak ini. Nah, dan itu semua tentu yang harus kita pahami sebagai orang tua. Itu nggak ujuk-ujuk jadi begitu anak-anak kita itu ya. Nah gitu, nggak ujuk-ujuk jadi begitu. Makanya saya sendiri nih kalau melihat anak-anak saya, kok ini nggak nurut, jadi kok ngomong ini nggak nurut misalnya. Kok ini sukanya kayak begini, itu mesti saya melihat diri saya sendiri. Ya, saya melihat diri saya sendiri, apa yang sudah saya lakukan ya. Nah begitu ya, kita introspeksi diri. Nah, itu mungkin barangkali juga bisa terjadi kepada yang lainnya, semuanya. Ya. Nah, oleh karenanya tentunya memang ya, kita sebagai orang tua memang harus banyak berintrospeksi diri, ya. Dan selebihnya dari itu semuanya, ya setelah berintrospeksi diri, kalau kita melihat urutan-urutannya di dalam Al-Quran itu kan
Habis introspeksi ini kan mesti kemudian kita melakukan pertaubatan atau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hanya dengan itu nanti Allah akan memulihkan keadaan. Gitu ya. Dengan itu Allah akan memulihkan keadaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah begitu. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman ya untuk bertaubat. Jadi yang Allah perintahkan di sini bukan orang-orang yang nggak punya iman loh ya. Orang yang beriman untuk bertobat. Berarti orang beriman ini masih mungkin berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kadang-kadang Allah menegur ya. Perbuatan kita itu kadang-kadang melalui anak-anak kita. Kadang-kadang ya. Nah, oleh karenanya obat yang paling bagus itu yang kata Allah ini tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena hanya dengan itu Allah katakan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan tutup ya. Allah akan ampuni itu kesalahannya. Allah akan tutupkan ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Kesalahan-kesalahan kita itu akan Allah tutup. Begitu. Artinya apa? Kalau Allah sudah tutup kesalahan-kesalahan kita itu, Allah akan pulihkan keadaan, gitu loh ya. Ya. Kalau ada yang mungkin barangkali wablek banget ya, ya. Jangan keburu mengatakan anak wablek banget ya. Istighfar, segera istighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah menutup. Nah, gitu ya. Supaya menutup kesalahan-kesalahan kita itu. Nah, kalau Allah sudah tutup kesalahan kita itu, keadaan akan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah katakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Begitu. Masya Allah ya. Nah. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Mbak Zahra atas pertanyaannya. Intinya ya Ustaz, berarti apa boleh saya simpulkan gini? Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya soleh. Begitu nggih? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Tapi ya jangan terlalu percaya diri begitu ya. Ngeten. Ya karena Nabi Nuh juga punya anak yang nggak soleh, ya kan? Nabi Lut juga punya istri yang nggak soleh. Makanya jangan terlalu percaya diri. Ya, ketawaduan, ketawakalan ini harus Iya. Ada pertanyaan yang lain? Kita lihat dulu. Ternyata. Ayah Bunda masih ada kesempatan? Barangkali ada pertanyaan? Semangat ya Ayah Bunda. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup acara ini. Diskusi kali ini, nggih. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu doa. Kepada Ustadz Salis, langsung monggo Ustadz ditutup dengan doa. Saya juga yang doa ini. Nggih, Ustadz Wahid kayaknya belum hadir. Tadi saya konfirmasi. Oh iya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Ustadz. Jawaban dari Bunda Mbak Zahra. Ustadz Wahid kayaknya masih sibuk, masih ada acara sehingga tidak bisa hadir. Nggih. Monggo Ustadz doa, kita tutup dengan doa dulu. Ya, mudah-mudahan. Ya, monggo. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ini semuanya hati yang tunduk, hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammah. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka khaira ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi kalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya masih di mute, Bu Ani. Ya, ya. Ya, silakan. Loh, kok masih di mute? Kok di mute lagi? Sudah. Ya. Ya. Alhamdulillah selesai sudah acara kita kali ini. Insya Allah kajian berikutnya, Ayah Bunda, saya umumkan sekalian ya, kajian bulanan rutin ini akan kita upayakan sebulan sekali di pekan keempat. Di pekan keempat atau di pekan akhir ya, insya Allah di pekan keempat dalam setiap bulannya. Nanti juga akan kita sampaikan pengumuman kalau sudah mendekati ya. Mudah-mudahan dengan adanya kajian rutin bulanan ini semakin mempererat tali silaturahim kita, semakin menambah wawasan kita, semoga semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah sikap, salah kata. Kemudian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.